Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan. Maka kewajiban kita pada hari ini yaitu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Mata kita masih bisa melihat dengan sempurna. Pendengaran kita masih bisa mendengar dengan baik, berjalan dengan baik. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ibadah solat Jumat ini, karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala masih sempurna diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Kalau seandainya nikmat itu kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, inna adzabi la syadid, maka bersiap-siaplah kita untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersiap-siaplah kita mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pucuk pimpinan umat sedunia yang telah berhasil merubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang mulia,
mempunyai ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kita mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai peradaban-peradaban yang mulia, tidak terlepas dari perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dan pantas kita mengirimkan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar ini khatib tidak pernah bosan mengajak kita semua, terutama mengajak diri pribadi khatib sendiri. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dari hari ke hari, mari kita introspeksi keimanan kita kepada Allah. Apakah iman kita semakin meningkat atau malah semakin berkurang? Maka disitulah kerja kita untuk terus mengintrospeksi keimanan kita. Karena keimanan dan ketakwaan akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, wabil khusus kebahagiaan di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, sebagaimana yang khatib bacakan tadi, kita melihat ayat ini menganjurkan kepada kita semua untuk mempersiapkan generasi-generasi yang handal di masa yang akan datang. Dan inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, orang tua yang mempunyai generasi, mempunyai anak, harus mempersiapkan generasinya menjadi generasi-generasi yang handal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, atau meninggalkan generasi mereka, zurriyatan di'afa, yaitu keturunan atau generasi-generasi yang lemah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khaufu alaihim, hendaknya kita akan khawatir terhadap mereka. Zurriyatan di'afa, generasi-generasi yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pemahamannya adalah jangan sempat kita meninggalkan generasi-generasi kita dalam keadaan lemah iman. Karena semakin ke ujung, generasi-generasi kita akan mendapatkan tantangan yang begitu besar, cobaan yang begitu banyak tentang akidah. Maka mari kita tanamkan kepada generasi kita adalah akidah yang baik, akidah yang kuat, agar mereka nanti bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kita tinggalkan generasi kita ini dalam keadaan lemah iman,
maka dikhawatirkan nanti mereka tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an, ma ta'buduna min ba'di. Kalau seandainya saya meninggal, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah nantinya? Kalau seandainya saya nanti, bapak ini meninggal dunia, apakah engkau masih sholat? Apakah engkau masih datang lagi ke masjid? Itu yang seharusnya kita tanamkan kepada generasi kita yang pertama. Tetapi kadang-kadang kita sering lupa, dan yang kita tanamkan kepada generasi kita adalah masalah perut. Ma ta'buduna min ba'di tadi kita rubah kalimatnya menjadi ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang seharusnya apa yang engkau makan nanti ketika bapakmu ini telah meninggal dunia? Kemana engkau mencari pekerjaan kalau seandainya bapakmu ini tiada? Ini yang sering kita tanamkan kepada generasi kita, sehingga generasi kita lemah iman, lemah akidah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, bahkan kalau kita dengar cerita-cerita orang tua kita dulu, tantangan masalah akidah ini tidak begitu berat. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang, kita lihat di dalam media kita lihat di dalam televisi kita, begitu banyak pemahaman-pemahaman yang masuk ke dalam agama kita, pemahaman-pemahaman yang sejatinya bertentangan dengan syariat kita, tetapi seolah-olah pemahaman itu tidak lagi bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan begitu pandai dalam mengolah kalimat dan mengolah kata-kata, maka banyak di antara generasi kita yang terprovokasi atau ikut dalam pemahaman tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tugas kita adalah mempersiapkan generasi-generasi yang handal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, jangan sempat kita meninggalkan zurriyatan di'afa atau generasi-generasi yang lemah dalam segi ekonomi. Ekonomi sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ekonomi bisa menunjang iman yang baik. Karena kalau kita lihat, sehandal apapun akidah kita, sehebat apapun akidah kita, kalau dicoba dengan perut kosong, dicoba dengan kantong kosong, maka iman yang tebal tadi bisa menjadi tipis. Maka betul kata sebahagian istilah, kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa, itu sangat dekat dengan kekufuran. Kenapa? Karena kalau perut sudah kosong, kantong sudah kosong, bagaimana cara kita untuk beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita ingin khusyuk beribadah, isi perut kita dulu dengan baik, isi kantong kita dulu dengan baik, maka insya Allah ibadah kita akan khusyuk kepada Allah, karena kita tidak memikirkan apa yang harus kita makan untuk esoknya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu makanya orang tua kita dulu,
Kalau anaknya 10, anaknya 8, orang tua itu biasanya sudah punya modal untuk generasi-generasi yang banyak tadi. Walaupun anaknya 10, anaknya 12, tetapi lahan persawahan, lahan perladangan sudah disiapkan kepada generasi-generasi tersebut. Beda dengan kita sekarang, anak cuman 2, anak cuman 1, tetapi kita masih memikirkan apa yang harus kita wariskan kepada mereka nantinya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kalau kita lihat pun di akhir-akhir ini persaingan ekonomi sangat ketat. Bahkan ekonomi kita banyak dikuasai oleh orang-orang yang dari luar kita sendiri. Orang Minang misalnya identik dengan dagang, tetapi sekarang orang Minang itu sudah mempunyai saingan dari luar untuk berdagang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, jangan sempat kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat, beberapa derajat kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka kita sekolahkan anak kita ke jenjang yang paling tinggi agar mereka mendapat ilmu pengetahuan yang baik. Karena sejatinya orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 patokan tadi kita harus tanamkan kepada generasi kita. Memang yang paling utama adalah tanamkan dulu akidah yang baik, akidah yang benar, pemahaman yang benar terhadap generasi kita, supaya mereka nanti tidak mengotak-atik agama ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan yang kedua, tinggalkan generasi kita dalam keadaan mempunyai ekonomi yang mumpuni. Tinggalkan warisan kepada mereka dengan baik. Jangan kita rakus terhadap harta yang kita miliki. Karena kalau kita lihat di dalam riwayat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya engkau meninggal besok, tetapi masih ada 1 biji kurma di dalam genggamanmu, maka tanamlah biji kurma tersebut, walaupun kamu sudah dipastikan meninggal besok pagi. Apa artinya? Artinya adalah meninggalkan warisan yang baik kepada generasi-generasi kita. Karena kalau kita tinggalkan harta kepada generasi kita, insya Allah kita akan mendapatkan sodaqotun jariyah. Mereka memanfaatkan ladang, memanfaatkan sawah, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita, dan mereka terselamatkan masalah ekonominya di atas dunia ini. Yang terakhir, mari kita tanamkan pendidikan yang baik kepada generasi kita. Jangan sempat kita mengeluh untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita kepada jenjang yang paling tinggi. Karena kalau kita lihat pun di akhir-akhir ini persaingan ilmu pengetahuan sangat ketat. Persaingan pendidikan sangatlah ketat. Jangankan tamat SMA, sarjana pun masih banyak luntang-lantang tah kemana. Kenapa? Karena persaingan sangat ketat. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengatakan khaufu alaihim, hendaknya kita takut meninggalkan generasi-generasi kita yang lemah. Falyattaqullah
wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya di dalam kehidupan kita melontarkan kalimat-kalimat yang sadida, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat, dan kalimat-kalimat yang bisa diambil oleh orang manfaatnya. Itu kalau kita lihat di dalam istilah Minang. Saya sangat salut dengan istilah Minang. Ternyata orang Minang mengatakan ada kalimat mandaki, ada kalimat mandata, ada kalimat menurun. Itu cuman ada, kalimat itu cuman ada dipahami, dipakai oleh orang-orang Minang. Apa artinya? Ternyata orang Minang itu sudah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, qaulan sadida, yaitu perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini adalah salah satu bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istilah mengatakan lidahmu adalah harimaumu, dan lidah ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan lidah ini juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Lidah ini bisa mempersatukan umat, tetapi lidah ini bisa juga mengacaukan masyarakat kita, mengacaukan negeri ini, mengacaukan umat ini. Kalau seandainya lidahnya tidak bisa dia atur, maka pertengkaran akan terjadi di mana-mana. Maka saya sarankan kepada kita semua, marilah kita melontarkan kalimat-kalimat yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh tokoh-tokoh kita dan diajarkan oleh Al-Quran. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.